kalau kayak gini nggak adil dong. Masa kayak gini ceritanya? Kan harusnya akhirnya nggak begitu. Nggak adil kenapa rupanya? Nggak adil nih lagi nonton drama. Siapa yang nggak adil? Mereka kisahnya kayak nggak adil banget. Masa akhirnya harus seperti ini? Jadi orang kan harus adil. Dalam hidup, dalam cerita, semua kan harus adil. Itu kan drama. Kalau raja drama gimana? Adil nggak? Ya enggak. ya adil, harus adil. Sony adil nggak? Adil. Gimana adilnya? Nggak tahu gimana. Mau bahas mengenai adil nggak sih? Karena penting banget deh. Ya bahas lah. Temanya apa ya? Apa ya? Tentang adil lah. Seberapa adilnya kamu? Seberapa adilnya Boleh kamu? nggak sih? Kayak judul lagu. Iya, Tapi boleh. nggak apa-apa, boleh aja. Seberapa adilnya kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah, ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak ya jamaah ya. Sebelumnya aku sama Ustaz Syam ngebahas mengenai adil. Gitu kan. Adil itu seperti apa sebenarnya sih? Kadang suka bingung gitu bicara mengenai adil. Ada yang so adil tapi sebenarnya nggak adil. Ada yang udah nggak adil tapi dianggapnya ya nggak tahu lah. Karena adil kan dibutuhkan juga ya dalam hidup ya gitu. Orang yang adil insya Allah pastinya akan berguna di mana saja gitu kan. Tapi adil dalam pandangan Islam sebenarnya seperti apa? Pagi hari ini makanya kita mau bahas jamaah. Dan tema kita adalah seberapa adilnya kamu, seberapa adilnya kita. Kita lihat nanti dengan pelajaran dari guru-guru kita pastinya Masya Allah tabarakallah. Untuk yang pertama aku kenapa ngeliat ke Pak Kiai. Iya. Aku mau nanya sama Pak Kiai dulu gitu loh sebenarnya. Makna adil dalam Islam itu seperti apa Pak Kiai? Terus harus dalam keadaan seperti apa kita harus adil gitu. Ya, baik. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Kak Sony ya, yang tercinta. Masya Allah. Al-Habib Utsman bin Yahya yang Agustin Mawan sayangi. Sama-sama aneh juga sayang sama Kiai. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sweet Pak Kiai Sam. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kirain apa dipanggil tadi? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa Indonesia, hari ini Islam itu indah yang sangat luar biasa membicarakan tentang keadilan. Apa itu adil? Adil itu ya kita tidak berpihak. Adil itu lurus. Dan adil itu ya tegak. Adil itu, nih maaf, kebenaran itu tidak memihak kepada siapapun. Ya benar-benar. Jangan yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan ya benar. Itulah Allah mengatakan dalam sebuah statement Qur'annya, Allah berfirman bahwa Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ternyata Allah memerintahkan kepada umat manusia, kepada kamu, kepada kita untuk berlaku adil. Bil adli wal ihsan, juga berbuat kebaikan. Betul kata Kak Sony mengatakan bahwa orang yang adil itu, merinding saya, diterima di mana saja, oleh siapa saja. Dan itu keadilan dalam Islam tentunya harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga maaf nih, terfokus kepada kebenaran walaupun rasanya pahit. Kul haq walau kana murran, katakan yang benar itu walaupun rasanya memang ya pahit, namanya keadilan. Tapi ada juga orang yang menerima keadilan tapi hatinya nggak nerima. Sebetulnya keadilan itu ya nothing tulus, kita bisa memutuskan perkara apapun dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan keadilan dalam al-Islam. Tentunya kita tidak, saudara yang terhormat, pemirsa Indonesia yang berbahagia, bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin maaf nih, adil itu harus kita lihat pada posisinya. Habib kita tercinta nih pakai kuning-kuning nih. Juga Bapak Ustadz Syam.
juga Kak Sony. Nah, kuning. Saya punya anak 4. Ya. Di sini saya kasih tuh yang SD itu 5.000. Kemudian SMP 5.000. Ya. Yang SMA 5.000. Yang kuliah 5.000. Justru saya nggak adil. Keadilan itu pada porsinya masing-masing. Nah, mudah-mudahan yang SD, SMP, SMA itu sesuai dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Justru kesamaan yang tidak sama Iya. jadi nggak adil. Kiai Sam, karena udah lagi bicara adil gitu kan, apalagi di TV juga lagi bicara adil. Orang yang adil, yang aku lihat tuh kadang dia juga dibenci orang malah. Tapi ada juga orang yang adil dicintai orang. Sebenarnya patokannya orang yang adil tuh seperti apa sih? Dibenci apa dicintain gitu? Bukan, sebenarnya patokannya bukan dicintai orang atau dibenci orang, karena sebenarnya tidak bisa kita membuat semua orang mencintai kita. Iya, Jelas kalau kita mengadili suatu perkara lalu ternyata kita berpihak kepada yang benar, tentu saja yang salah akan membenci kita. Subhanallah. Iya, Jadi patokannya adalah dicintai oleh Allah. Dan kalau udah dicintai sama Allah, Allah akan memberitahukan kepada seluruh penduduk langit alias para malaikat untuk mencintainya. Dan para penduduk langit akan memberitahukan kepada seluruh penduduk bumi untuk mencintainya pula. Jadi sebenarnya kebaikan itu meskipun di awal mungkin tidak semua orang menyetujuinya, tidak semua orang mencintainya, tapi kalau sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala pasti termasuk orang yang benar. Masya Allah. Jadi yang dikejar cintanya Allah bukan cintanya manusia. Oh, patokannya itu ya, Patokannya berarti itu. cintanya Allah sama cintanya manusia. Tapi kan ya hidup, tapi lagi terus. Harus tetapi. Tapi kan masalah hidup ya kalau misalnya kita alhamdulillah semoga bisa dicintai Allah. Dalam hidup juga kita juga pengen punya sesuatu gitu kan. Keputusan juga dalam hidup ada lagi yang harus kita lakuin. Bicara masalah adil, Habib. Supaya dapat keputusan yang adil, memang harus istikharah aja gitu. Supaya bisa dapat keputusan yang adil. Caranya? Caranya? Iya. Mau tahu? Mau tahu dong. Setelah yang satu ini. Sekarang. Oh, sekarang. Sekarang dong. Ya, Sekarang, Habib. Kiai Mohon Agus penjelasannya, Dermawan, Habib. Baik, Ustaz Habib. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Sudah duduk manis habis salat subuh, wiridan sebentar, langsung mengikuti kajian Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin, Allah. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Arab penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alimu ashabul istikharah fil umuri kulliha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan, mengajarkan dan juga menganjurkan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk sholat istikharah. Mereka lakukan setiap harinya dalam urusannya. Yang pertama, ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, apakah pekerjaan ini ada dua pilihan? Yang satu, saya kalau kerja di sini seperti ini, yang satu seperti ini. Saya istikharah, ya Allah, mana yang terbaik buat saya? Yang mana saya ketika bekerja tersebut tidak mengalami sebuah kesusahan, ibadah nikmat, sholatnya bisa on time tepat waktu. Bahkan kita kalau lihat ada orang yang sholatnya aja bisa di rolling sholat Jumatnya. Summa na'udzubillah. Dan juga kita berharap agar sholat kita benar ya Allah. Agar tepat waktunya, agar bosnya baik, sayang sama kita. Yang mana? Istikharah, munajat sama Allah. Ketika dia istikharah, dia munajat sama Allah, Allah kasih pilihan yang terbaik. Ingat, baik bagi kita, enak bagi kita, belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita selalu berpikir bahwasanya ini yang terbaik, ini yang bagus, ini yang bakalan banyak duitnya. Belum tentu duit itu mendatangkan sebuah keberkahan. Yang keberkahan adalah jalan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh kita. Istikharah dalam urusan apapun, entah dalam pekerjaannya, entah dalam mencari jodohnya, entah dalam ketika dia menginginkan sesuatu barang atau suatu hal yang kira-kira nih tinggalnya di mana, tempatnya bagus kah di sini, rumahnya mau di mana, mau di Menteng atau di Pondok Indah kan. Wah, seperti itu. Misalkan. Mau di Cisarua. Oh, Cisarua. Nah, mana pilihan yang terbaik yang di dalamnya penuh dengan keberkahan ya Allah. Yang sholatnya saya bisa sholat berjamaah, saya bisa mengajar, atau saya bisa di dalamnya saya bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Berdoa, Rabbana hablana, ya Allah jadikanlah keluarga kami, saudara kami dan keturunan kami menjadi orang yang dekat denganmu ya Allah. Dan juga doa juga ada doanya lagi, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Minta sama Allah tempat yang Allah kasihkan keberkahan. Yang ada di tempat itu jadi berkah semuanya. Amin. Ini adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam ketika mau mendarat, landing dari perahunya.
Nah, doa di sini yang kita harapkan istikharah mendatangkan sebuah kebaikan. Bagaimana petunjuknya? Yang pertama, petunjuknya bisa dalam mimpi. Dia niat dulu, ya Allah, saya niat sholat istikharah malamnya, habis sholat isya dia tidur. Malamnya dia sholat, buka lagi dengan sholat tahajud atau sholat taubat dulu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, ditutup dengan witir. Dia tidur, petunjuk sama Allah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari berturut-turut. Atau dia buka Al-Quran di hari pertama sampai hari ke-7. Insya Allah di dalamnya ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan 1 hari istikharah, 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut dengan tujuan pengen mendapatkan petunjuk itu. Betul. Ya. Petunjuknya bisa dari mimpi, dari apapun. Cuma masalahnya kalau udah istikharah ternyata belum dapat petunjuk sedangkan orang menunggu keputusan kita gitu. Itu gimana Pak Kiai? Oh gitu. Oh, udah berharap. Coba Pak Kiai duduk di sini. Di sini Aku aja pengen ya. tahu gimana caranya. Usolli sunatal istikharah. Iya. Rok'ataini lillahi ta'ala. Heeh. Habib Usman tadi benar banget. Heeh. Salat istikharah itu kan untuk kita minta pilihan yang Kita terbaik. pilihan, ya. Pada porsi yang sebetulnya, artinya on the track prayer system. Kalau orang yang melaksanakan istikharah walaupun belum ada gambaran, Iya. tetap bismillah. Lanjutkan. Tapi Paling ditungguin. paling tidak itu kita menjauhkan keraguan. Keraguan itu dan mudah-mudahan istikharah yang ditemukan oleh kita kepada Allah itu mendapatkan kebenaran. Iya, itu adil namanya. Istikharah dulu. Tetap istikharah gitu Istikharah. ya. Kalau Tapi udah jangan- kedesak banget gitu harus ayo jawabannya sekarang. Tapi jangan putus asa dengan istikharah belum ada gambar, belum. Tapi ada kecenderungan paling tidak. Apa? Bismillah karena Allah. Insya Allah akan ada jawaban Bisa terbaik juga pastinya. Allah kasihkan jalan dengan jalan yang terbaik dengan hendaknya Allah. Iya. Ada jalan petunjuk, hidayah dari Allah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang enggak ragu. Oh, Masya Allah. Habib Pak Kiai, juga. makasih ya Iya, penjelasannya iya, Pak Kiai. Allah Akbar. Habib, makasih juga ya Habib penjelasannya ya Habib ya. Kita bahas lagi mengenai adil ya jamaah yang ada di rumah ya. Kadang pasti jamaah pernah ngeliat juga nih, orang udah bersikap adil gitu ya, tapi ternyata malah membahayakan nyawanya dia gitu. Sampai dapat ancaman, pernah dengar kayak gitu nggak? Ustaz? Waduh, subhanallah. Itu harus bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Usman, Pak Kiai, Ayahanda, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka ternyata pada dasarnya Islam mengajarkan kita untuk hifdzun nafas, untuk menjaga daripada kehidupan ini. Jadi segala sesuatu yang membahayakan nyawa mesti kita hindari. Seperti misalnya ada orang yang sedang sholat saja, kalau itu mengkhawatirkan bagi nyawanya, ada yang namanya sholat di medan perang. Ya, jadi gantian softnya gitu, subhanallah. Ada yang namanya orang ketika sholat lalu ada orang misalnya tidak melihat suatu bahaya di depannya, boleh dia untuk menghalanginya. Saking pentingnya untuk menjaga nyawa di dalam Islam. Kemudian misalnya dia terjebak di dalam hutan belantara lalu tidak ada makanan sama sekali kecuali satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, daging babi, subhanallah, dilarang di dalam Islam, tapi karena membahayakan nyawanya kalau dia tidak makan, maka dia darurat boleh memakannya. Artinya menjaga nyawa dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu subhanallah, lalu bagaimana jikalau hendak menegakkan keadilan? Sebenarnya pada dasarnya dia tahu, ya arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Dia ditunjukkan kebenaran, lalu dia ingin mengikuti kebenaran tersebut, namun ternyata nyawanya terancam. Nah, kalau udah berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenarnya sedang berjihad. Seperti misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Ketika beliau diancam nyawanya, ketika beliau memeluk la ilaha illallah, ketika beliau mengucapkan Allah, 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 ketika beliau mengucapkan ahad, 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 ketika dipaksa keluar daripada Islam, lalu ditimpakan di tengah padang pasir yang sangat terik dan panas, subhanallah, ditimpakan batu yang besar di atas tubuhnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah, beliau tetap mengucapkan ahad, ahad. Apakah nyawanya terancam? Terancam nyawanya, tapi tetap. Kenapa? Karena kebenaran ya tetap kebenaran. Seperti misalnya orang-orang pada zaman Fir'aun laknatullah alaih,
ya di zaman Fir'aun ada daripada tukang sisirnya, daripada orang-orang yang hendak dimasukkan ke kuali yang berisi dengan minyak yang sangat panas, subhanallah, dibunuhnya. Kenapa? Karena hendak daripada menyekutukan Fir'aun. Artinya mereka dipaksa untuk menyembah Fir'aun, tapi mereka tidak mau. Namanya kebenarannya, mau nyawa, mau apa, semua dikorbankan karena kebenaran. Sama seperti keadilan tadi. Bagaimana kalau dalam keadaan ancaman terbunuh, maka dia hendaknya untuk memutuskan tetap sejalan dengan seadil-adilnya. Karena ini udah menyangkut daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan kalau urusan manusia yang mungkin masih bisa dimusyawarahkan. Karena Islam itu, apalagi hukum fikih itu tidak kaku, subhanallah. Semakin orang berilmu, semakin dia lebih fleksibel terhadap orang lain, terhadap pendapat orang lain, subhanallah. Tapi ketika ditimbang, benar-benar tidak adil kalau saya membela yang satu ini, subhanallah. Lalu dia hendaklah tetap membela yang benar tadi, sehingga dia diamankan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bentar. Masya Allah. Lagi tek. Ya jadi cuma maaf Ustaz, benar. Jadi cuma istri juga ngajak, makanya gue bingung. Ntar gue telepon lagi teh. Asik banget kayaknya nih. Tuh kan. Ketahuan deh. Asik Bentar lagi. banget kayaknya. Ntar gue telepon lagi deh. Maaf Ustaz, maaf. Apaan sih, kayaknya asik banget itu. Enggak, temen ngajak pergi. Cuma tiba-tiba istri juga ngajak pergi. Ya, aku milih berarti temen ceritanya lah. menduakan istri. Iya, mendoakan sama teman. Oh, gitu. Iya. Ya aku milih teman karena kan istri kan Milih teman daripada istri. istri kan tiap hari ketemu. Teman kan jarang-jarang gitu loh. Bener dong. Iya. Kan istri seumur hidup bersama-sama gitu loh. Tapi istri itulah yang diambil dengan akad. Teman nggak pernah akad kita berteman. Berarti yang lebih utama mana? Lebih utama istri karena kita berakad. Ada ijab qabul dalamnya. Jadi Subhanallah. keadilan itu membela yang benar ya. Iya dong. Bukan membela yang bayar. Iya dan nanti jelasinnya mengenai itu ya biar aku nggak salah nih, biar adil sama istri nih ya jamaah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi ya sudahlah, nanti aja.